Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dan mendiskusikan tentang rumpun ilmu atau perumpunan ilmu yang dianut di Indonesia. Seperti diketahui ada sebelumnya bahwa kata ilmu yang berasal dari Arab atau science dari Latin, ya, itu bermakna segala sesuatu yang kita ketahui. Menurut Paul Friedman dalam The Principle of Scientific, ya, ilmu itu dimaknai sebagai proses manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang cermat, teliti, seksama dari alam ini, baik di masa lampau, sekarang maupun prediksi yang akan datang. Nah, langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu itu sudah dicoba kita bahas pada sebelumnya, yaitu melalui metode atau langkah ilmiah. Pertama adalah merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian melakukan eksperimen melalui observasi dan pengumpulan data, kemudian menganalisis dan menginterpretasinya, dan kemudian menyimpulkan. Secara umum, ilmu dikategorikan itu berdasarkan objek kajiannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, perumpunan ilmu yang dimaksud merupakan ada sejumlah pohon, cabang, atau ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Perumpunannya terbagi pada 5 kategori, yaitu rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan. Keenam rumpun ilmu ini pada dasarnya similar dengan Pancasila kita. Ini gambar ini menunjukkan ekuivalensi atau kesetaraan antara 6 rumpun ilmu itu terhadap implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Selain yang 6 perumpunan ini, ada juga perumpunan lain yang lebih sedikit. Ya, ini digunakan dalam perumpunan ilmu yang ada di UNESCO. Ya, bahwa ilmu itu dibagi berdasarkan objeknya ke dalam 3 rumpun ilmu. Yang pertama adalah ilmu alam yang disebut dengan natural sciences, kemudian ilmu sosial atau social sciences, dan ilmu humaniora atau humanities. Ini adalah definisi dari perumpunan ilmu yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ilmu agama itu rumpun yang merupakan pengetahuan untuk mengkaji keyakinan, nilai, kemudian implementasi nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan keseharian, di dalam hidup individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mencakup beberapa ilmu agama, baik yang kajiannya teks, kemudian perilaku kehidupan manusia, keyakinan, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah ilmu humaniora atau rumpun ilmu humaniora yang merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang pemikiran manusia, nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian muncul di dalam disiplin ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa. Kemudian ilmu sosial, ilmu yang merupakan rumput pengetahuan yang terkait dengan hubungan antar manusia dengan berbagai fenomenanya yang kompleks dalam masyarakat, dan muncul di dalam keilmuan seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, geografi, ilmu budaya atau culture, ilmu ekonomi, dan geografi. Kemudian ada juga perumpunan ilmu alam, yaitu rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji alam semesta ini. Kemudian muncul di dalam disiplin ilmu bumi, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Dan yang kelima itu adalah rumpun ilmu formal, yakni terkait dengan beberapa disiplin ilmu teoritis, antara lain ilmu komputer, logika, sistematika, statistika, dan matematika. Kemudian muncul juga ilmu applied science atau rumpun ilmu terapan, yang merupakan implementasi dari ilmu-ilmu murni yang tadi, yang kemudian tujuannya untuk
memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan kemanusiaan. Ini biasanya berkorelasi dengan teknologi, yaitu hasil rekayasa atau ilmu yang kemudian wujud di dalam disiplin ilmu atau skill yang kemudian berkaitan dengan cara mengoperasikan peralatan ataupun produk. Kita mulai dari natural science. Natural science itu adalah ilmu yang mengacu pada objek-objek yang objek kajiannya adalah benda-benda alam atau hukum yang pasti maupun yang umum yang berlaku dimanapun. Keilmuannya berupa fisika, kemudian kimia, biologi, zoologi, morfologi, anatomi, fisiologi, cytologi, histologi, paleontologi, dan banyak lagi. Ini biasanya kemudian dikaji dalam ilmu sains, ya, di fakultas-fakultas sains atau di fakultas MIPA, di fakultas teknologi. Kemudian selanjutnya adalah social science, itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Ya, di dalam pasal 10 ya, butir 2 perihal rumpun ilmu sosial dalam undang-undang itu disebutkan bahwa rumpun ilmu sosial merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji mendalami hubungan antar manusia. Muncul dalam mata kuliah seperti psikologi, pendidikan, antropologi, etnologi, ekonomi, kemudian sosiologi. Nah, kita beralih ke humanities atau kajian ilmu humaniora, ya, di mana fakultas kita berada dan concern untuk mengkaji fenomena tentang kemanusiaan. Secara umum yang dimaksud dengan humaniora adalah ilmu tentang atau studi tentang kemanusiaan, berasal dari kata human, ya, atau homo yang berarti manusia. Ya, humanities berarti ilmu tentang kemanusiaan, ya, atau sesuatu yang bersifat manusiawi, berbudaya dan halus. Ya, di sini disebutkan humaniora merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Ini adalah tujuan dari kajian ilmu humaniora. Tujuan lainnya adalah ketika diperluas, maka tujuan dari humaniora adalah agar dapat membawa manusia mampu berkomunikasi dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Ya. Nah, di dalam Encyclopedia Britannica, humanities itu dimaknai hampir sama dengan yang tadi, yaitu pengetahuan yang berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ekspresi dari jiwa manusia. Ruang lingkup kajian humaniora itu terkait dengan bahasa, budaya, kemudian ilmu bahasa. Kalau ini adalah bahasa, artinya bendanya bahasa. Ya, nanti dikaji dalam language skill, kemudian ini adalah linguistik, kemudian kajian selainnya adalah sastra, pendidikan, sejarah, ilmu hukum, filsafat, arkeologi, seni, dan ilmu-ilmu sosial yang mempunyai isi yang humanistik. Nah, terkait dengan humaniora secara keseluruhan, secara luas itu merupakan seperangkat sikap dan perilaku moral terhadap sesamanya yang memerlukan instrumen-instrumen yang harus menyertai tindakan manusia yang lebih manusiawi. Atau dalam bahasa Arabnya bisa jadi al-hadarah was-saqafah. Kalau al-hadarah itu kebudayaan, as-saqafah itu adalah peradaban. Nah, kajian ilmu humaniora seperti yang kemudian kita kaji itu lebih banyak menggunakan hal-hal yang bersifat analitik, kemudian kritikal dan spekulatif, sebagaimana dicirikan dari sebagian besar pendekatan empiris alami dan ilmu sosial. Oleh karena itu kita memetakan ada 3 paradigma dalam kajian ilmu humaniora. Yang pertama adalah positivistik. Ini menggunakan kajian-kajian kuantitatif. Kemudian ada paradigma interpretatif yang lazim disepadankan dengan pendekatan kualitatif. Kemudian ada pendekatan atau paradigma reflektif yang lazim disepadankan dengan kritik. Makanya di dalam kajian humaniora itu ada penelitian yang bersifat positivistik, kuantitatif. Kemudian ada yang bersifat kualitatif, dan ini terutama di dalam kajian sastra ada yang kemudian menyangkut pada kajian
kritik. Di sini kita bisa melihat ini adalah merupakan produk kebudayaan dan ini adalah merupakan hasil dari produk tindakan manusia. Ya. Dan ini merupakan kajian atau objek kajian dari ilmu humaniora. Ini bisa diurai banyak hal dan ini perlu dilatih agar kemudian setiap pengkaji humaniora dapat mampu, skillful, kompeten untuk membaca hal-hal yang bersifat seperti ini. Ini memang kajian-kajian yang cukup abstrak, ya, kemudian membutuhkan analis mendalam dan pengetahuan yang mendalam. Oleh karena itu, ilmu humaniora seringkali kemudian berkaitan dengan sesuatu yang bersifat semi abstrak atau kemudian abstrak. Bagian dari ilmu humaniora itu adalah kajian tentang kebudayaan. Kebudayaan itu dimaknai sebagai sesuatu yang pengetahuan yang kemudian didasarkan pada pengetahuan konvensi manusia ketika manusia kemudian berinteraksi dengan alamnya. Dalam bahasa Sanskrit, budaya itu artinya sesuatu yang bersifat adiluhung, ya, atau berkait dengan kebijaksanaan dan wisdom, ya, kemudian dengan pengetahuan tertinggi manusia. Sementara di dalam bahasa Inggris itu kata culture itu berkait dengan cult atau color, artinya mengolah tanah atau pengetahuan dan sikap manusia dalam upayanya untuk mengolah alam ini. Ya, mengolah alam ini dibutuhkan skill, pengetahuan, kemudian dibutuhkan juga kebijaksanaan. Manusia secara sosial tidak bisa kemudian bersifat individu, oleh karena itu ada hubungan-hubungan dengan yang lain, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan Tuhannya. Oleh karena itu dalam kajian culture itu cukup banyak dimensinya, ya, dari mulai religion, faith, kemudian ada food, ada art, attitude, beliefs, language, custom, rituals, behavior. Ya, ini banyak. Sebenarnya masih bisa berkembang. Oleh karena itu kemudian David Taylor membagi aspek-aspek kebudayaan ke dalam cukup banyak ya, sesuatu yang kompleks, ya, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan. Di sini bahasa juga masuk. Nah, ini adalah cult dalam artian modern, di mana perlu ada budaya yang kemudian harus terus bertransformasi. Yang selanjutnya adalah linguistik atau kajian bahasa, ya. Bahasa merupakan tindak tutur manusia yang kemudian diekspresikan melalui simbol-simbol kebahasaan. Secara umum linguistik terbagi menjadi mikrolinguistik, kemudian ada yang makro. Mikrolinguistik kita muncul di dalam mata kuliah atau disiplin ilmu seperti ini: fonologi, morfologi, sinteks, semantik, pragmatik. Mikrolinguistik kajiannya dari mulai sosiolinguistik sampai kajian yang lain. Ini yang mikrolinguistik umum, kemudian mikrolinguistik bahasa tertentu. Ini insya Allah nanti akan dipelajari secara lanjut dalam disiplin dalam kurikulum kita. Kemudian ini adalah sastra. Sastra secara umum adalah karya manusia yang bersifat yang mewujud dalam tulisan maupun lisan. Nah, disiplinnya kemudian dibagi 3, ada teori sastra, ada sejarah sastra, dan kritik sastra. Oleh karena itu kemudian di dalam kurikulum kita ada kajian tentang teori sastranya, ada kajian tentang sejarah sastranya atau mata kuliah survei, kemudian ada mata kuliah kritik sastra. Nah, secara umum sastra merupakan kreativitas manusia di dalam mengekspresikan pengetahuan, rasa, dan pikirannya, dan mewujud di dalam proses kreatif, dan utamanya dalam penulisan. Kalau zaman modern, kalau zaman dulu bertumbuh pada lisan. Oleh karena itu kemudian menjadi penting bagi kita adalah untuk kreatif di dalam menulis, makanya ada mata kuliah creative writing, dan yang paling penting adalah let's write. Karena sastra merupakan karya yang berasal dari tulisan. Itu saja terkait dengan pembahasan perhimpunan ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.